Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kembali lagi kita dalam pembelajaran matematika hari ini pada materi garis dan sudut. Ini adalah materi baru ya, bab 7 setelah aritmatika sosial. Kita belajar mengenai garis dan sudut. Untuk pertemuan kali ini, kita hanya belajar mengenai sudut terlebih dahulu. Nah, di SD kalian sudah belajar tentang sudut ya. Kalian sudah belajar tentang sudut bahwa sudut itu adalah ini ya, ketika ada dua garis yang bertemu pada satu titik pangkal ya, satu ujung. Nah, ini ada pangkalnya, di sini juga ada pangkalnya. Ini perhatikan ya, ini pangkalnya, ini pangkalnya. Nah, ketika dua garis yang ketemu di satu titik pangkal, dia akan membentuk sudut ya, dia akan membentuk sudut. Itu pengertiannya sekilas. Di SD kalian juga sudah belajar bagaimana membuat sudut dan apa itu sudut. Nah, di kehidupan kita sering kita jumpai itu namanya sudut ya. Contoh paling simpelnya itu ada di layar komputermu misalnya. Di ujung-ujungnya itu sudut ya, ketika sisi yang di atas komputer ini ketemu dengan yang di bawahnya, yang horizontal ketemu dengan vertikal, ini akan membentuk sebuah sudut. Nah, yang akan kita pelajari kali ini yang pertama adalah jenis-jenis sudut. Apa-apa saja jenis sudut? Yang pertama itu namanya adalah sudut lancip. Sudut lancip seperti ini gambarnya. Nah, sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya itu antara 0 dan 90 ya. Di antara 0 dan 90. Perhatikan tandanya ya. Lebih dari 0, kurang dari 90. Tidak boleh sama dengan 0 ya. Tidak boleh juga sama dengan 90. Harus di antaranya. Itulah yang disebut dengan sudut lancip. Ini sudutnya ya, daerah sudutnya. Nah, garis yang ini itu dinamakan dengan kaki sudut. Ya, harap dicatat ya. Penjelasan dasar, garis yang ini dinamakan dengan kaki sudut. Jadi ada dua kaki sudutnya. Nah, setelah sudut lancip, kita ke sudut sini dulu. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besar sudutnya adalah tepat 90 derajat. Ya, ini pas 90. Biasanya nanti di sudutnya akan ada diberi tanda ya. Tandanya berupa kotak. Nah, kotak seperti ini ya, atau ada tanda seperti huruf L ya. Itu tandanya di siku-siku. Kalau di soal kalian dapat gambar, misalnya gambarnya, ini gambarnya sudutnya siku-siku, tapi tidak ada tanda kotaknya, tidak ada tanda siku-sikunya, kalian tidak boleh berasumsi, tidak boleh beranggapan bahwa, oh ini sudut siku-siku, tidak boleh. Yang membuat dia diketahui bahwa dia adalah sudut siku-siku adalah tandanya ya, ada tanda siku-sikunya. Kalau tandanya tidak ada, jangan langsung berasumsi bahwa itu adalah sudut siku-siku ya, kecuali mungkin saya kasih tahu bahwa oh itu sudut siku-siku, saya lupa kasih tandanya. Nah, itu boleh. Tapi selama tidak ada tanda ini, maka jangan diasumsikan bahwa dia adalah sudut siku-siku. Oke, lanjut ke sudut tumpul. Nah, ini gambarnya ya. Sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 dan kurang dari 180 atau diantaranya ya. Jadi mulai 90,1 derajat itu sudah tumpul. Tuh sampai 179,99 misalnya ya, itu sudah tumpul. Jadi di antara 90 dan 180. Lanjut kita ke sudut lurus ya. Ada namanya sudut lurus. Sudut lurus itu adalah sudut yang besar sudutnya tepat 180 derajat. Pas 180 ya. Makanya dia akan membentuk garis lurus, makanya disebut dengan sudut lurus. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke sudut refleksi. Nah, kita di SMP mengenal sudut refleksi. Yang mana sih sudut refleksi? Perhatikan yang di bawah sini ya. Atau sudut refleks sama saja. Refleksi itu adalah lawannya ya, sudut yang di luar. Artinya, ketika misalnya ada sudut lancip, ini sudut lancip yang di dalamnya ya. Nah, sudut yang di luar, ini adalah sudut refleksi namanya ya. Ini yang di luar. Ini kalau sudut tumpul, perhatikan sudut refleksi itu yang di luar. Yang di luarnya. Ini sudut siku-siku, di dalamnya sudut refleksi adalah yang di luar. Nah, bagaimana besar sudutnya? Sudut refleksi itu besar sudutnya, ini udah ditulis di sini ya, kalian catat ya. Besar sudut refleksi itu lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Jadi di antara 180 dengan 360 ya. Di antara itu ya sudut refleksi. Jadi ada ya sudut 200 derajat, itu pasti refleksi karena dia lebih dari 180 ya. Sudut 300 derajat ada ya.
tapi dia di luar, gambarnya begini ya. Nanti gambarnya mirip seperti ini, misalnya sudut 300 derajat, ini misalnya kayak begini, sudut lancip ya, tapi 300-nya di luar ini ya, 300 derajat. Oh ya, untuk sudut refleksi, bagaimana cara menghitung sudutnya? Saya akan kasih tahu, satu putaran penuh ini ya, lihat, perhatikan di sini, perhatikan, ini satu putaran penuh. Satu putaran full begini itu besarnya adalah 360 derajat. Satu putaran penuh ya, 360 derajat. Nah, jadi kalau dikasih tahu sudut tumpulnya, kalian pasti bisa dapat sudut refleksinya. Yang penting kalau dijumlahkan harus 360 derajat. Oke, kita lanjut ke hubungan antara dua sudut. Nah, hubungan antara dua sudut di sini ada 3 jenisnya ya. Yang pertama dikatakan sudut berpelurus ya. Jadi ada 2 sudut. Ini ya. Nah, memberi nama sudut itu sudah di SD ya. Memberi nama sudut itu menggunakan 3 huruf. Misalnya yang Y ini adalah sudut BOC. BOC ya, yang menjadi sudut itu harus hurufnya di tengah. Sementara yang sudut X itu adalah sudut AOC. Ya, perhatikan itu ya, sudut BOC dan sudut AOC. Yang menjadi titik sudut itu adalah yang huruf di tengah. Baik. Sudut berpelurus itu artinya ketika ada 2 sudut, misalnya ada sudut Y, besarnya Y ya, besarnya Y derajat, dengan sudut yang sebelah sini besarnya X derajat. Kalau dijumlah, dia akan membentuk sudut lurus. Ya, makanya disebut dengan sudut yang saling berpelurus. Ya, Y tambah X sama dengan 180. Itu hubungan sudut yang pertama. Yang kedua, hubungan antar sudut yaitu namanya berpenyiku. Berpenyiku itu artinya akan ada 2 sudut ya, BOC, AOC. BOC itu besarnya Y derajat, AOC itu besarnya X derajat. Kalau dijumlahkan, dia akan menghasilkan namanya sudut siku-siku. Makanya dikatakan sudut berpenyiku. Perhatikan, untuk sudut berpelurus dan berpenyiku, sudutnya itu harus bersebelahan ya. Tidak boleh baku depan atau baku belakang, nggak boleh. Dia harus tepat bersebelahan, berimpit ya. Ini harus berdempetan. Kalau dia terpisah, maka tidak bisa diperoleh hubungan sudut berpelurus dan sudut berpenyiku. Nggak bisa ya. Diperhatikan itu. Kemudian yang ketiga adalah namanya sudut bertolak belakang. Sesuai dengan namanya, sudut bertolak belakang itu yang mana? Nih, sudut 1 dan sudut 3 itu bertolak belakang. Sudut 2 dan sudut 4 itu juga saling bertolak belakang. Nah, syaratnya dia bertolak belakang adalah sudut ini, 4 sudut ini dibentuk oleh 2 garis. PQ dan SR ya, dibentuk oleh 2 garis. Oke, tidak boleh ada misalnya garis lain ya, hanya boleh 2, tidak boleh 3 garis, tidak boleh 4, harus hanya boleh 2 garis ya, berpotongan di tengah-tengah, maka sudut yang ini dinamakan sudut yang bertolak belakang. Besar sudutnya itu sama ya. Nah, perhatikan ya, jadi kalian catat walaupun tidak ditulis di sini, catat di bukumu bahwa sudut 1 itu besarnya sama dengan sudut 3. Sudut 2 juga sama besar dengan sudut 4 ya. Itu sifat dari sudut yang bertolak belakang. Kalau yang tadi di sini kan kalau dijumlah hasilnya 180, kalau dijumlah hasilnya 90. Sementara ini yang bertolak belakang itu sudutnya itu sama besar. Ukurannya sama ya. Sudut yang bertolak belakang.